Halo semuanya, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang uji T. Apa itu uji T? Nah, uji T ini adalah uji yang digunakan apabila kita hanya ingin membandingkan dua. Ya, kalau kemarin uji ANOVA ini kita membandingkan tiga. Ya, kalau uji T kita hanya membandingkan dua hal. Nah, bisa kita menggunakan menguji beberapa kelompok, tapi harus step by step, misalkan ABC, A dengan B, A dengan C, B dengan C, begitu. Jadi tidak bisa langsung seperti uji ANOVA. Uji T atau uji dengan menggunakan dua variabel ini kita punya dua jenis, yaitu uji berpasangan dan uji tidak berpasangan. Uji berpasangan itu yang bagaimana, dan uji tidak berpasangan ini yang bagaimana. Nah, ini kadang yang masih bingung, sehingga penggunaan uji T menjadi tidak tepat. Uji T yang berpasangan adalah uji yang digunakan untuk subjek yang sama, mudahnya begitu. Subjek yang sama itu bagaimana, Bu? Contohnya begini, saya melakukan riset ya, menggunakan 10 orang mahasiswa yang menderita diabetes, kemudian saya berikan makanan fungsional yang fungsinya untuk menurunkan kadar gula. Nah, ke 10 mahasiswa ini saya uji sebelum pemberian pangan fungsional, kemudian setelah pemberian pangan fungsional saya uji lagi. Nah, subjek yang saya gunakan ini sama. Kadar gula si A sebelum diberikan pangan fungsional akan saya bandingkan dengan kadar gula si A setelah diberi pangan fungsional, si B dengan si B, si C dengan si C, dan lain sebagainya hingga 10 peserta tadi. Subjeknya sama. Tapi ketika dia itu tidak berpasangan, maka antara yang dibandingkan grup 1 dengan grup 2 ini tidak ada hubungannya. Bukan subjek yang sama. Nanti akan lebih mudah ketika kita sudah sampai di contoh. Nah, hipotesisnya H0-nya adalah ratanya sama dan H alternatifnya ratanya tidak sama. Kalau untuk uji berpasangan ini, H0-nya ini adalah ada manfaat. Jadi setelah saya beri pangan fungsional yang bisa menurunkan kadar gula, dia turun, oh berarti ada perbedaan nilai gula, berarti oke. Tapi juga bisa juga tidak oke. Kenapa? Karena kok kadar gulanya semakin naik gitu. Tapi kalau ternyata dia sama aja, H0-nya diterima, berarti pemberian pangan fungsional ini tidak memiliki fungsi. Oke, nah uji T ini bisa kita gunakan priority test dan uji Wilcoxon. Oke. Ketika dia ini sifatnya parametrik, terukur, kita bisa menggunakan uji T priority test. Tapi ketika dia itu uji non parametrik, yang artinya ini uji kualitatif gitu ya, berarti dia pakai ujinya uji Wilcoxon. Contohnya begini, uji parametrik itu dia terukur. Berapa jumlah kursi itu? 5 terukur. Berapa kadar gulanya? Misalkan 400 satuannya, nah itu ada satuannya terukur. Kalau non parametrik itu tidak terukur. Gimana rasanya makanan ini? Enak menurut saya. Menurut Anda tidak enak. Itu non parametrik, dia menilai kualitas. Terus gimana caranya bisa mengukur kualitas ini baik tidak baik? Oh, kalau enak itu angkanya 3, kalau enggak enak ini dia angkanya 1, seperti itu. Jadi dia non parametrik itu bisa kita uji dengan mengkuantitatifkan kualitas. Nah, itu kan subjektivitasnya tinggi ya kalau non parametrik. Kalau parametrik itu tidak, dia terukurnya jelas. Mengukur panjang pakai apa? Penggaris. Mengukur kadar gula pakai apa? Alatnya sama. Nah, itu dia objektif. Kalau non parametrik dia sifatnya lebih ke subjektif karena kita mengukur kualitas. Nah, ini kan sangat beragam ya karena subjektivitasnya sangat mempengaruhi. Nah, ini contoh soalnya. Dia melakukan pendampingan terhadap 10 anak stunting di Desa Sukamaju. Dia mengukur berat badan anak sebelum dan sesudah didampingi. Ini adalah data dari anak yang menderita stunting. Ini sebelum pendampingan, yang kiri, yang kanan adalah sesudah pendampingan. Mari kita uji T. Uji T yang akan kita lakukan menggunakan software Microsoft Excel. Oke, ini adalah data yang kita dapatkan dari PowerPoint tadi. Saya copy paste di sini. Nah, pertama, sebelum kita melakukan analisis menggunakan Microsoft Excel, kita harus
memiliki data analisis. Data analisis ini terdapat di Microsoft Excel. Tapi apabila di Microsoft Excel Anda belum ada, maka kita bisa atur lewat sini, File, kemudian Option, kemudian Anda klik Add-ins ya, kemudian pilih ke Analysis Toolpack VBA, klik Go, kemudian di checklist Analysis Toolpack dan VBA, kemudian OK. Nah, nanti akan muncul data analisis di sini. Kemudian, bagaimana Bu cara pengujiannya? Kita klik data analisis, kita pilih yang T-test Pirate to Sample for Means, yang artinya adalah uji tes untuk pengujian uji T berpasangan, lalu OK. Variabel 1 kita klik yang sebelum. Variabel 2 kita klik yang sesudah. Oke, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil pengujian. Untuk kita bisa mengetahui apakah dia itu beda nyata atau tidak, nolnya diterima atau ditolak, kita bisa lihat di bagian take critical one tail dan yang two tail. Kok ada dua? Iya, untuk uji T ada yang dia ini satu arah, ada yang dua arah. Hasil uji T ini kita bandingkan, ini namanya T-hitung dengan T-tabel. Bagaimana cara menghitung T-tabel? Kita bisa menggunakan program di Microsoft Excel dengan tim. Kemudian probability ini adalah persentase tingkat kepercayaan 1 dikurangi tingkat kepercayaan. Kalau tingkat kepercayaan 95% berarti probability-nya 0,05. Kemudian degree of freedom atau DF atau derajat bebas. Karena datanya ada 10, derajat bebas itu adalah N-1, maka dia adalah 9. Bentar, ini adalah nilai untuk T-tabel ketika dia one tail. Kalau two tail, caranya sama, hanya berbeda di bagian probability. Tadi kan probability-nya 0,05, kalau dia two tail 0,05-nya dibagi dengan 2, berarti 0,025, degree of freedom-nya 9. Nah, kemudian hasil ini akan kita beri kesimpulan dengan membandingkan T-hitung dengan T-tabelnya. Lalu bagaimana Bu kita memberi keputusan H0 diterima atau ditolak? Nah, untuk memberi keputusan kita bisa lihat di sini. Nah, jika T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka dia tidak berbeda nyata. Tapi kalau T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka dia berbeda nyata. Nah, begitu cara kita bisa memberikan kesimpulan untuk uji T berpasangan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan video selanjutnya dengan uji T tidak berpasangan. Sampai jumpa.